Assalamualaikum. Pernahkah kalian memperhatikan fenomena yang terjadi di YouTube, di Facebook, di TikTok, bahkan di panggung-panggung debat, offline atau di universitas-universitas ternama dunia? Setiap kali terjadi debat antara cendekiawan muslim melawan apologet Karesteng, hasilnya selalu sama. Polanya selalu berulang dan akhirnya selalu bisa ditebak. Pihak muslim akan berdiri tegak dengan tenang, tersenyum, mengeluarkan data, dan menyampaikan argumen yang runcing seperti pedang. Sementara pihak sebelah mereka akan berkeringat dingin, wajah memerah, suara meninggi karena emosi, dan ujung-ujungnya mereka akan lari ke jurus pamungkas mereka, yaitu pokoknya imani saja, atau itu misteri Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena muslim lebih pintar bicara? Apakah karena muslim lebih jago retorika? Bukan jawabannya, bukan itu. Jawabannya jauh lebih fundamental, jauh lebih mendalam, dan jauh lebih menyakitkan bagi harga diri teologi barat. Debat itu dimenangkan bukan karena orangnya, tapi karena senjatanya. Islam memegang pedang bermata dua yang terbuat dari baja murni bernama wahyu dan akal sehat. Sementara Karesteng memegang tameng kardus yang rapuh bernama dogma dan emosi. Ketika baja menghantam kardus, hasilnya sudah pasti hancur lebur berkeping-keping. Hari ini di channel kebanggaan kita, Bang Tri Baik, kita tidak akan sekadar mengklaim kemenangan, kita akan membedah anatomi kemenangan itu. Kita akan bongkar 5 alasan fundamental, 5 pilar raksasa yang membuat Islam tidak tergoyahkan dalam debat apapun melawan kekarestengan. Kita akan telanjoni kelemahan struktural dalam fondasi iman mereka yang membuat mereka selalu mati kutu saat berhadapan dengan singa-singa tauhid. Siapkan mental kalian, karena video ini akan sangat panjang, sangat padat, dan sangat daging. Ini bukan tontonan untuk orang yang berhati lemah atau mereka yang alergi terhadap fakta keras. Ini adalah amunisi bagi kalian, para pejuang Islam, agar kalian semakin bangga, semakin yakin, dan semakin berani menyuarakan kebenaran. Mari kita masuk ke alasan pertama. Alasan yang menjadi pondasi dari segala pondasi, yaitu kekuatan dan otentisitas kitab suci. Dalam setiap debat, senjata utama adalah referensi. Hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti tertulis, dan disinilah letak kekalahan telak Karesteng yang pertama. Ketika debat dimulai, seorang muslim akan maju membawa Al-Quran. Dia akan berkata, ini adalah firman Allah. Kami punya satu versi, bahasa aslinya Arab. Kami menghafalnya dari huruf pertama Al-Fatihah sampai huruf terakhir An-Nas. Kami punya sanad, rantai periwayatan yang bersambung dari mulut saya ke guru saya, terus ke atas sampai ke Nabi Muhammad SAW dan sampai ke Malaikat Jibril. Ini adalah bukti otentisitas yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Bahkan orientalis yang membenci Islam pun mengakui bahwa teks Al-Quran yang ada hari ini sama persis dengan teks yang ada di zaman Khalifah Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu. Sekarang, lihat lawan debatnya. Sang pendeta atau apologet Karesteng datang membawa biblos. Tapi biblos yang mana? Apakah biblos Katolik yang tebalnya 73 kitab? Atau biblos Protestan yang sudah disunat menjadi 66 kitab? Atau biblos Ortodoks Ethiopia yang jumlahnya 81 kitab? Baru masalah jumlah buku saja, mereka sudah pecah kongsi. Bagaimana mau menang debat kalau senjata mereka sendiri tidak standar? Lalu muslim bertanya, mana bahasa asli kitabmu? Pendeta akan bingung. Dia akan bilang, oh perjanjian lama bahasa Ibrani, tapi naskah aslinya sudah hilang. Yang ada cuma salinan dari salinan abad ke-10 Masehi. Perjanjian baru bahasa Yunani, tapi Yesus bahasanya Aramaik, dan naskah aslinya juga sudah musnah. Yang ada cuma potongan-potongan papirus yang saling bertentangan. Skakmat, di detik pertama mereka sudah kalah. Bagaimana mungkin kalian mengklaim memiliki firman Tuhan yang sempurna kalau naskah aslinya saja tidak ada, kalau bahasa yang dipakai Yesus Aramaik sudah punah dari kitab sucinya dan diganti dengan bahasa penjajah pagan Yunani? Muslim punya original kopi yang tersimpan di dada jutaan penghafal Al-Quran, Hafiz. Karesteng hanya punya terjemahan dari terjemahan yang penuh dengan revisi, kurung buka kurung tutup, dan catatan kaki berbunyi, ayat ini tidak terdapat dalam naskah tertua. Ketika muslim menantang, tunjukkan satu ayat di mana Yesus berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Mereka panik, membolak-balik ribuan halaman
dan tidak menemukannya. Kenapa? Karena kitab mereka adalah kumpulan surat, sejarah, puisi, dan mimpi yang ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal, anonim. Injil Matius tidak ditulis oleh Matius, Injil Yohanes tidak ditulis oleh Yohanes. Para ahli biblos sendiri mengakui itu. Sedangkan Al-Quran jelas sumbernya, jelas periwayatannya, jelas penjagaannya. Maka dalam debat tentang otentisitas kitab suci, Islam ibarat benteng baja yang kokoh, sedangkan Karesteng ibarat rumah kartu yang kena angin sedikit langsung roboh. Mereka tidak bisa membela kitab mereka sendiri karena kitab itu sendiri penuh dengan lubang keraguan. Masuk ke alasan kedua yang merupakan pukulan KO bagi logika mereka. Konsep ketuhanan, logika tauhid versus matematika gila trinitas. Debat agama pasti membahas tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Bagaimana sifatnya? Islam datang dengan konsep yang sangat sederhana, sangat agung, dan sangat masuk akal. Konsep itu bernama tauhid. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tidak bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas. Anak kecil paham ini, profesor fisika paham ini. Dia satu mutlak, tidak terbagi, tidak punya sekutu, tidak butuh anak, tidak butuh istirahat, maha kuasa, maha tahu. Ini adalah konsep yang fitrah. Hati nurani manusia secara otomatis menerima bahwa pencipta alam semesta ini pasti zat tunggal yang maha hebat. Sekarang lihat lawannya, lihat konsep trinitas yang dibawa Karsteng. Mereka bilang Tuhan itu satu, tapi tiga pribadi. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Apa-apaan ini? Ini bukan teologi, ini teki silang yang bikin otak keram. Rumus matematika mana di dunia ini yang bisa membenarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Ketika didesak dalam debat, mereka akan mulai melakukan akrobat logika yang memalukan. Mereka bilang, ibarat matahari ada bolanya, ada sinarnya, ada panasnya. Muslim jawab, tapi bola matahari bukan panasnya. Kalau bolanya hancur, panasnya hilang. Apakah kalau Yesus mati, Bapa juga mati? Mereka bilang ibarat air, es, dan uap. Muslim jawab, itu satu zat beda wujud. Modalisme. Gereja kalian sendiri bilang itu sesat. Akhirnya mereka mentok dan bilang, ini adalah misteri yang melampaui akal manusia. Nah, ketahuan belangnya, ketika mereka bilang misteri, itu artinya mereka mengibarkan bendera putih. Itu artinya mereka mengaku kalah secara logika. Islam menang karena Islam memuliakan Tuhan di tempatnya yang tinggi. Karsteng kalah karena mereka menyeret Tuhan turun ke dalam lumpur kelemahan manusia. Dalam debat, Muslim selalu menyerang titik ini, paradoks inkarnasi. Jika Yesus adalah Tuhan, kepada siapa dia berdoa di Taman Getsemani? Apakah dia bicara sendiri? Apakah dia menyembah dirinya sendiri? Apakah dia skizofren? Pertanyaan ini adalah bom nuklir yang menghancurkan seluruh bangunan teologi Karsteng. Dan mereka tidak pernah, sekali lagi tidak pernah, punya jawaban yang memuaskan selain berputar-putar dalam retorika kosong. Islam menang karena Islam memuliakan Tuhan di tempatnya yang tinggi. Karsteng kalah karena mereka menyeret Tuhan turun ke dalam lumpur kelemahan manusia. Lanjut ke alasan ketiga yang menyangkut sejarah dan klaim kenabian. Konsistensi rantai para nabi. Karsteng sering menuduh Islam agama baru, agama yang menyimpang dari Yahudi dan Karsteng. Tapi faktanya terbalik. Islam selalu berhasil membuktikan bahwa Islamlah penerus yang sah, sedangkan Karsteng adalah penyimpang yang keluar jalur. Islam mengajarkan bahwa semua nabi dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, sampai Isa, Yesus, dan Muhammad SAW membawa ajaran yang sama, tauhid. Sembah Allah saja, jangan sekutukan Dia. Ini adalah garis lurus yang konsisten selama ribuan tahun. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah manusia. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Nabi Daud tidak pernah sujud pada patung. Lalu tiba-tiba muncul Karsteng yang dibentuk oleh Paulus, bukan Yesus, membawa ajaran aneh. Tuhan punya anak, Tuhan mati, hukum Taurat batal, sunat tidak perlu, babi halal. Ini adalah anomali sejarah. Ini adalah penyimpangan radikal. Dalam debat, Muslim akan bertanya, tunjukkan dalil di Perjanjian Lama di mana Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu 3. Tunjukkan di mana Nabi Ibrahim percaya Tuhan akan mati. Tidak ada, 0 besar. Karsteng terputus dari akar kenabian. Mereka menciptakan agama baru yang asing bagi para nabi sebelumnya. Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya." Yesus disunat. Yesus tidak makan babi. Yesus sujud sholat saat berdoa.
Yesus puasa. Siapa yang meniru Yesus hari ini? Umat Muslim. Umat Muslim disunat. Umat Muslim tidak makan babi. Umat Muslim sujud. Umat Muslim puasa. Jadi secara praktik dan teologi, Muslim lebih Yesus daripada orang Karesteng sendiri. Ini adalah pukulan telak yang membuat pendeta manapun mati kutu. Bagaimana mereka bisa mengklaim pengikut Yesus kalau mereka melanggar semua gaya hidup Yesus? Mereka makan babi yang dijijikan Yesus. Mereka tidak sunat padahal Yesus disunat. Muslim memenangkan debat ini karena Muslim memegang konsistensi. Kami menerima semua nabi, memuliakan mereka dan menjaga ajaran murni mereka. Sementara Karesteng membajak nama Yesus, tapi membuang ajarannya demi mengikuti ajaran Paulus yang anti hukum. Perdebatan ini selalu berakhir dengan kesimpulan bahwa Islam adalah the religion of all prophets, sedangkan Karesteng adalah the religion about Jesus, created by Paul. Alasan keempat, dan ini sangat relevan dengan dunia modern, kesesuaian dengan sains dan ilmu pengetahuan. Di abad ke-21 ini, agama yang bertentangan dengan fakta sains akan ditinggalkan oleh manusia yang berpikir. Dan disinilah Islam kembali menunjukkan taringnya sebagai pemenang mutlak. Al-Quran yang turun di gurun pasir 1400 tahun lalu berisi ribuan ayat yang menyinggung fenomena alam. Dan ajaibnya tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan fakta sains modern yang sudah mapan. Al-Quran bicara tentang embriologi, tahap pembentukan janin dengan detail yang membuat Profesor Kate Moore dari Kanada masuk Islam. Al-Quran bicara tentang Big Bang, langit dan bumi dulu menyatu, lalu dipisahkan. Al-Quran bicara tentang gunung sebagai pasak bumi, isostasi. Al-Quran bicara tentang air laut yang tidak bercampur. Al-Quran bicara tentang orbit matahari dan bulan. Semua ini adalah mukjizat ilmiah yang membuktikan bahwa penulis Al-Quran adalah pencipta alam semesta itu sendiri. Sekarang bandingkan dengan Biblos. Debat tentang sains adalah mimpi buruk bagi apologet Karesteng. Mereka harus mati-matian membela ayat-ayat yang jelas-jelas salah secara ilmiah. Di Imamat pasal 11 ayat 6, Biblos bilang kelinci itu memamah biak, seperti sapi. Sains bilang itu salah. Kelinci bukan hewan memamah biak, ruminansia. Di Imamat pasal 11 ayat 20, Biblos bilang ada serangga yang kakinya 4. Sains bilang itu salah. Semua serangga kakinya 6. Anak TK juga tahu. Di kitab Ayub dan Mazmur digambarkan bumi itu punya tiang, punya dasar, tidak bergerak. Sains bilang itu salah. Belum lagi soal umur bumi, soal tumbuhan diciptakan sebelum matahari. Kejadian pasal 1 yang bertentangan total dengan fotosintesis. Dalam debat, Muslim tinggal tunjukkan satu saja kesalahan sains ini, dan kredibilitas Biblos sebagai firman Tuhan murni langsung runtuh. Tuhan tidak mungkin buta huruf sains. Tuhan tidak mungkin salah hitung kaki serangga. Jika ada kesalahan sains dalam kitab suci, berarti kitab itu ditulis oleh manusia zaman dulu yang pengetahuannya terbatas, bukan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Islam menang karena Islam berjalan beriringan dengan sains. Islam mendorong riset. Iqra, bacalah. Sejarah membuktikan zaman keemasan Islam melahirkan Bapak Aljabar, Bapak Kedokteran, Bapak Optik, Bapak Kimia. Sementara gereja di abad pertengahan, mereka membakar ilmuwan, mereka memenjarakan Galileo, mereka memusuhi akal sehat. Jejak rekam ini tidak bisa dihapus. Dalam debat modern, Islam tampil sebagai agama yang rasional dan ilmiah. Sementara Karesteng seringkali terpojok membela dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Dan alasan kelima, alasan pamungkas yang menyentuh realitas, Islam adalah solusi sistemik kehidupan, the way of life versus kekosongan hukum Karesteng. Debat bukan cuma soal teologi di awang-awang, tapi mana yang bisa mengatur hidup manusia dengan baik. Islam datang membawa syariah, sistem hukum yang lengkap, komprehensif dan sempurna, mulai dari urusan negara, hukum pidana, ekonomi, anti riba, warisan, pernikahan, sampai urusan masuk kamar mandi dan potong kuku. Semuanya ada aturannya. Islam bukan cuma agama ritual, Islam adalah peradaban. Islam punya solusi untuk kemiskinan, zakat, punya solusi untuk kriminalitas, kisos, hukum hudud yang menjerakan, punya solusi untuk kesehatan mental, sholat dan zikir, punya solusi untuk kebersihan, wudu dan mandi junub. Sekarang lihat Karesteng. Apa hukum Karesteng? Kasihilah sesamamu. Oke, bagus. Tapi itu abstrak. Itu slogan moral, bukan undang-undang. Bagaimana Karesteng mengatur ekonomi negara? Tidak ada pedomannya. Makanya Barat melahirkan kapitalisme yang menindas lewat riba dan bunga bank. Bagaimana Karesteng menghukum permunuh? Tidak ada hukumnya di Perjanjian Baru. Akhirnya mereka pakai hukum buatan manusia yang lemah. Bagaimana Karesteng mengatur kebersihan? Tidak ada syariat wudhu atau mandi wajib. Dalam debat tentang sistem kehidupan, Islam menang telak karena Islam menawarkan paket lengkap. Islam siap dipakai untuk mengatur negara dan dunia. Sementara Karesteng, khususnya Protestan yang membuang hukum Taurat, meninggalkan kekosongan hukum, lawlessness. Akibatnya apa? Lihat negara-negara Barat yang sekuler, bekas Karesteng, moralitas hancur,
Zina merajalela karena tidak ada hukum rajam. Alkohol merusak generasi karena tidak ada larangan hammer. Orang tua dibuang ke panti jompo karena tidak ada konsep birrul walidain yang kuat. Bunuh diri meningkat karena kekosongan spiritual. Debat Islam versus Karesteng seringkali berakhir dengan kesimpulan bahwa Islam menjaga manusia tetap manusiawi. Sementara gaya hidup barat yang akarnya Karesteng seringkali menurunkan derajat manusia menjadi budak nafsu. Muslim bisa dengan bangga berkata, agama kami punya solusi untuk invasi dinar, dirham anti riba. Agama kami punya solusi untuk wabah penyakit, karantina, tahara. Agama kalian punya apa selain nyanyian hari Minggu? Kekuatan Islam terletak pada fungsi nyata dalam kehidupan. Islam itu works. Islam itu bekerja. Islam itu efektif. Itulah kenapa banyak orang pindar di barat, para intelektual, para wanita terpelajar berbondong-bondong masuk Islam. Bukan dipaksa pedang, tapi dipaksa oleh kebenaran argumen dan kesempurnaan sistem yang mereka lihat dalam debat-debat ini. Sobat Bang Tri Baik, 5 alasan ini, otentisitas kit, logika tauhid, konsistensi nabi, fakta sains, dan kesempurnaan syariah adalah benteng raksasa yang tidak bisa ditembus oleh apologet Karesteng manapun. Setiap kali mereka menyerang satu titik, mereka akan terpental oleh 4 titik lainnya. Mereka serang poligami, kita hantam dengan fakta nabi-nabi biblos yang poligami. Daud, Salomo punya ribuan istri. Mereka serang perang, kita hantam dengan genosida di perjanjian lama, perintah bunuh bayi dan hewan. Mereka serang hak wanita, kita hantam dengan fakta Islam memberi hak waris 1000 tahun sebelum barat. Sementara biblos menyuruh wanita diam di gereja. Posisi Islam dalam debat selalu superior, high ground, bukan karena kita sombong, tapi karena kita berdiri di atas bahu kebenaran wahyu yang murni. Kemenangan debat Islam bukan kemenangan individu debaturnya saja, itu adalah kemenangan al-haq atas al-batil. Katakanlah, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Surat Al-Isra ayat 81. Maka wahai umat Islam, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri. Kalian memegang emas murni di tangan kalian. Jangan silau dengan kilauan plastik yang dipegang orang lain. Pelajari agamamu, pelajari kristologi untuk membentengi diri. Lihatlah bagaimana para singa podium seperti Ahmed Didat, Zakir Naik, Sabir Ali, atau ustadz-ustadz lokal kita mematahkan argumen lawan dengan senyuman dan data. Itu bukan sihir, itu adalah kekuatan hujah argumentasi yang Allah berikan kepada agama ini. Agama ini dirancang untuk memenangkan hati dan akal. Agama ini dirancang untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, sekaligus peringatan keras bagi mereka yang menutup mata. Terima kasih sudah menyimak video monster yang super panjang dan super panas ini sampai detik terakhir. Saya yakin dada kalian sekarang bergemuruh dengan rasa bangga menjadi seorang muslim. Jangan biarkan semangat ini padam. Viralkan video ini ke seluruh penjuru bumi. Bagikan ke grup WA keluarga, teman kantor, grup alumni, bahkan ke teman-teman non-muslim kalian sebagai bahan diskusi dakwah. Biarkan mereka tahu kenapa Islam selalu tak terbendung dalam kancah pemikiran dunia. Biarkan mereka berpikir ulang tentang doktrin yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah, urusan Allah. Tapi sampaikanlah dengan hujah yang kuat, yang tegas, yang mematikan kebatilan sampai ke akar-akarnya. Hajar tombol suka, like sampai jebol sebagai tanda kemenangan Islam. Penuhi kolom komentar dengan takbir dan syahadat. Tunjukkan algoritma YouTube bahwa konten Islam adalah konten juara. Dan pastikan kalian sudah berlangganan. Subscribe Bang Tri Baik. Kita akan terus menjadi garda terdepan, menjadi benteng pertahanan akidah dan menjadi mimpi buruk bagi para pemalsu kebenaran. Kita tidak akan berhenti sampai cahaya Islam masuk ke setiap rumah di muka bumi ini. Sampai jumpa di medan jihad intelektual selanjutnya. Selamat datang di kebenaran. Tetap cerdas, tetap berani, tetap bangga menjadi muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam menang, kebatilan tumbang.